Siapa yang pernah punggung atau pundaknya kerasa berat secara tiba-tiba? Yang padahal kalau dilihat, iya nggak ada apa-apa. Kalau di Indonesia, rasanya familiar banget nggak sih sama istilah ketempelan? Iya, udah pada tahu lah ya, konsep ketempelan seperti apa maksudnya. Tapi kalau di Jepang, gimana nih? Apakah kira-kira ada ya ketempelan versi Jepang? Jawabannya, ada. Hyaku Monogatari Kaidankai Dai Nijunanawa Katari Hajimeo. Setiap dari kita rasanya waktu kecil pasti senang atau pernah lah ya seenggaknya minta untuk digendong di bagian punggung sama orang tua kita ataupun sama orang yang lebih tua. Iya, apalagi untuk kalian nih yang udah punya anak, rasanya pasti familiar banget nggak sih sama iya rasa capek dan gomlenan kalau misalnya anak kalian minta digendong di punggung karena bobotnya kan kerasa ya cukup cukup bikin capek gitu. Nah, tapi kalau misalnya konsep ketempelan sendiri, itu tuh kan sebetulnya mempengaruhi psikis dan juga fisik. Secara psikis memang konsep ketempelan yang familiar di kita nih, itu kan bakal bisa jadi ngerubah mood, emosi jadi nggak stabil, susah fokus, dan segala macamnya. Tapi secara fisik, itu tuh kerasanya, entah kenapa punggung dan pundak kita tuh tiba-tiba jadi berat. Seakan-akan kayak ada sesuatu yang sedang menunggangi bagian tubuh belakang kita. Di Jepang sendiri, konsep dari ketempelan itu juga ada, dan namanya adalah Obarion. Penyebutan nama lainnya dari Obarion itu ada Baryon, Ombobake, Ubarion, ataupun Obasarite. Tapi pada intinya, Obarion merupakan bahasa daerah dari Prefektur Niigata, yang kalau diartikan, artinya adalah Give me a piggyback ride. Secara penggunaan ya, biasanya memang Obarion ini tuh digunakan oleh para anak kecil yang meminta digendong di punggung kepada orang tua mereka. Dan bahkan hingga saat ini, penggunaan kata Obarion di Prefektur Niigata sendiri itu ya seperti kata-kata yang wajar gitu. Jadi bukan disangkut pautkan dengan istilah dari yokai ataupun hal-hal mistis semacamnya. Terlepas dari penafsirannya saat ini, yang mana merupakan ucapan permintaan digendong di punggung dari para anak kecil yang ada di Prefektur Niigata, jauh pada zaman dahulunya, Obarion itu tuh ditafsirkan sebagai yokai yang berwujud sebesar anak kecil yang suka secara tiba-tiba melompat, lalu dengan paksa meminta digendong di punggung kepada orang yang sedang melintas. Obarion dikatakan hidup di area-area yang tidak berpenghuni dan jauh dari manusia. Namun saat hendak melakukan aksinya, mereka akan pergi ke jalanan umum. Pada awal aksinya, mereka akan bersembunyi di balik semak-semak atau area yang gelap untuk mencari mangsanya, ya calon korbannya lah ya, para pejalan kaki yang sedang berjalan kaki sendirian. Mereka akan mengendap-endap, kemudian saat waktunya tiba, mereka akan secara tiba-tiba melompat, kemudian berteriak, yang kemudian akan langsung menunggangi punggung dari si calon korbannya tersebut. Si orang tersebut yang ditunggangi oleh Obarion pastinya merasa sangat tidak nyaman dan akan segimana berusahanya untuk melepaskan cengkraman dari Obarion. Tapi semakin mencoba, semakin keras dan semakin kuat pegangan dari si Obarion tersebut. Ya, intinya setelah dipegang sama Obarion tuh, dicengkram, nggak akan bisa lepas. Obarion setelah sampai di punggung dari korbannya, itu juga bukan hanya sekedar meluk dan diem aja, tapi juga melakukan aksinya yang lain, yaitu mengunyah kepala si korbannya tersebut. Mengunyahnya ini konteksnya bukan yang maksudnya menggigit kemudian mengoyak ya, karena Obarion itu sebetulnya adalah yokai yang cenderung seperti orang tua, jadi wujudnya aja yang kecil tapi ya nggak punya gigi gitu, jadi hanya sekedar gusi. Dan yang mengunyah dengan gusi tanpa gigi kan rasanya ya cuma kayak sekedar geli-geli aja gitu ya, jadi kayak ngunyah-ngunyah orang tua gitu, geli dimanja aja rasanya.
Orang yang punggungnya ditunggangi Obarion pada awalnya sekedar merasakan beban seberat bobot anak kecil normal di punggungnya. Tapi setiap kali melangkah, maka bobot Obarion yang ada di punggungnya akan terasa semakin berat. Hingga akhirnya si orang tersebut nggak kuat menahan berat Obarion dan tersungkur ke tanah. Setelah itu, Obarion akan menghilang tanpa jejak dan entah menghilang kemana. Orang-orang zaman dahulu biasa menggunakan panci ataupun semacam wadah besi yang dikenakan di kepalanya sebagai perlindungan dari kunyahan Obarion. Kalau di Indonesia yang semacam ini sekedar bercanda, tapi ternyata di Jepang ini adalah hal yang beneran serius. Hal yang menarik dari cerita Obarion tadi, dikatakan kalau misalnya Obarion yang udah menggenggam punggung dari seseorang, tiap langkahnya kan akan terasa semakin berat. Tapi tahu nggak sih, kalau semakin berat langkahnya tersebut, tapi mampu ditahan sama si orangnya, yang dia terus berjalan, hingga sampai ke rumahnya, dalam seketika, Obarion itu akan tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi sekantung emas ataupun sekantung uang dengan jumlah yang sangat besar. Yang pastinya ya, otomatis si orang tersebut juga akan menjadi kaya dalam sekejap. Rasanya di Indonesia kayak pernah denger ya cerita yang familiar. Tapi apa gitu? Barangkali ada yang tahu, boleh komen di bawah ya. Meskipun asal-usul cerita Obarion ini kan lekat banget ya sama Perfecto Niigata, tapi sebetulnya cerita dari Yokai Obarion ini tuh gak hanya sebatas di Niigata aja, karena menyebar luas di seluruh daerah Jepang. Meskipun memang penamaannya ada yang berbeda, tapi inti ceritanya tetap sama. Ada yokai yang minta digendong, dan kalau diiyakan dan disanggupi dan diselesaikan si permintaan digendongnya tersebut, maka akan mendapatkan imbalan, yaitu berupa uang ataupun emas dengan jumlah yang sangat banyak. Ya otomatis si orang tersebut akan menjadi kaya dalam sekejap. Gimana guys? Buat kalian ada yang merasa ingin kaya dalam sekejap? Tapi sanggup nggak kepalanya dikunyah sama Obarion? Balik lagi ya, maksudnya sisi positif yang bisa diambil dari cerita ini tuh bukan yang tadi ya. Pernah dengar nggak sih kalau misalnya ada suatu kalimat bijak yang mengatakan barang siapa sanggup menanggung beban dan menyelesaikan tanggung jawabnya, maka akan menerima hasil baik ya di akhir. Jadi tolong ya guys, yang di highlight bukan kaya dalam sekejapnya, tapi perjuangan menanggung beban untuk kemudian mendapatkan hasil yang setimpal di akhirnya. So itu dia all about Obarion. Buat kalian nih yang biasanya punya keponakan atau bahkan udah punya anak terus minta digendong di punggung tuh anaknya atau keponakannya, lebih baik jangan kebanyakan ditolak nggak sih? Iya kan, sekedar menyenangkan mereka juga rasanya hal yang baik nggak sih? Jadi pahala baik buat kitanya. Toh juga kan masih keponakan sendiri, masih anak sendiri. Itu kan hal yang baik nggak sih? Dibanding kita tolak, terus tiba-tiba punggung atau pundak kita kerasa berat. Dilihat, nggak ada apa-apa. Barangkali itu Obarion. Buat nextnya nih, barangkali ada yang punya referensi ataupun rekomendasi, coba boleh komen. Atau barangkali ada yang mau dikoreksi atau ditambahin juga dari video ini, boleh banget komen aja biar kita bisa sharing-sharing dan jadi belajar bareng. Seperti biasa, template YouTuber udah pada hafal ya guys. Tolong bantu di subscribe, di like, di komen, dan di share. Dan pastinya tolong ditonton ya guys videonya, karena gue bakal upload secara rutin di hari Rabu dan juga Sabtu malam. Ya secara reguler ya, tapi kalau misalnya ada sesuatu hal yang berhalangan pastinya gue rada mundurin, tapi sebisa mungkin setiap minggunya gue kejar 2 video untuk Hyakumonogatari Kaidankai ini. Masih sampai 100 cerita atau bahkan lebih, ini masih ke 27 ya guys, jadi baru seperempat jalan, masih sekitar 3/4 jalan lagi nih kita untuk mendengarkan cerita-cerita yokai yang menarik dan pastinya belum banyak orang yang tahu. Jadi jangan sampai ketinggalan. Barangkali ada yang ketinggalan juga boleh banget cek aja di playlist Hyakumonogatari Kaidankai, di situ ada semua dari yang episode 0 sampai yang terakhir. So, thank you guys for watching. Hope you guys like the video and see you in the next yokai story.